Ngobras alias ngobrol santai. So, balik lagi sama gue Novi dan gue Jennifer. Nah, Ngobras itu apa sih, Nov? Nah, jadi Ngobras itu adalah program baru kita nih. Di program kali ini kita bakalan seru banget sih, Jen, karena kita mau ngebacain cerita-cerita dari pembaca majalah Sunday. Nah, buat kalian nih sanas yang belum tahu kalau misalnya di majalah Sunday itu kita bisa sharing cerita lewat websitenya. Dan nantinya bakalan kita bacain di episode selanjutnya untuk Ngobras ini. Nah, di episode kali ini, Nov, kita bakal bahas bisnis untuk kalangan pelajar. Kalau menurut tuh, gimana sih bisnis buat pelajar itu? Menurut gue sih bisnis untuk pelajar itu oke banget sih, karena kan pelajar ini masuk ke usia produktif, dimana tuh kayak kita tuh sebagai pelajar lagi ambis-ambisnya. Jadi untuk kita punya tanggung jawab baru gitu buat belajar lebih mandiri, itu juga bagus supaya kita nggak terlalu bergantung sama uang jajan yang dikasih sama orang tua kita. Iya, selain untuk pelajar mungkin mahasiswa juga ya, karena walaupun tugas mahasiswa itu banyak, pasti kan ada waktu luang nih buat eksplor hal baru, contohnya salah satunya bisnis. Nah, menurut gue tuh bisnis kalau misalnya kita coba bakal bisa bikin pikiran kita lebih luas sama kita jadi kebiasa nih buat ngerjain banyak aktivitas. Iya bener banget sih, apalagi tuh kalau misalnya kita mulai bisnis tuh bukan cuma kita dapat uang jajan tambahan aja, tapi kita juga dapat pengalaman baru, kayak misalnya kayak tadi bisa lebih tanggung jawab lah. Kayak kalau gue setuju sih sama pendapat lo tadi, kayak kita jadinya belajar lebih tanggung jawab, punya uang jajan tambahan ya tanpa repotin orang tua. Nah, kalau lo sendiri tuh gimana? Lo pernah coba bisnis nggak sih, Nov? Gue pernah, waktu sekolah sama kuliah juga. Waktu sekolah gue pernah iseng-iseng nih, dulu kan sempet ngetren gitu topi, tapi gue lupa tuh topi apa. Nah terus gue iseng coba jualin ke teman gue, terus kayak lumayan laku gitu. Nah abis itu waktu kuliah gue juga pernah coba lagi, gue jualan online shop gitu, jualan sepatu. Sistemnya dropship dan itu juga lumayan banget buat uang jajan tambahan. Kalau dari lo sendiri gimana, Jen? Berarti kalau dropship tuh mau maksimalkan sesuatu yang udah ada ya, nggak perlu repot-repot packing barangnya kan tinggal ngecat penjualnya buat langsung kirim pembeli. Nah kalau gue tuh pas tuh pernah coba tapi di kuliah, pas gue kuliah, jadi pas itu kan awal pandemi, terus gue mau beli laptop. Jadi gue minta installin Photoshop sama Illustrator, kayak gue coba-coba edit lah, sekalian coba-coba aja. Terus ada banyak di Instagram yang bikin jasa desain. Jadi gue tawarin teman-teman yang punya online shop buat bikin desain misalnya logo atau misalnya jual makanan menunya gitu gue. Terus jadinya lumayan sih nambah uang jajan gitu loh buat beli-beli misalnya keperluan dan keinginan. Iya bener banget. Menurut gue juga sama, kayak maksudnya uang seberapapun yang kayak kita dapat sendiri tuh ya lebih dari cukup lah buat kita nih kayak pelajar gini. Iya, terus rasanya juga lebih puas ya kalau iya benar kan. Nah, selanjutnya kita bakal bacain cerita dari teman-teman majalah Sunday ini. Ya oke, gue bacain duluan kali ya nih. Okay. Cerita pertama ada dari Senja nih. Nah jadi awalnya itu dia coba-coba bisnis waktu masih sekolah. Awal mulanya tuh gara-gara rumah dia deket sama mall. Nah jadi kalau gabut dia tuh suka ke mall sendirian. Abis itu teman-temannya pada nitip ke dia baju, makeup, skincare dan lain-lain lah. Terus karena si Senja ini sering nge-mall sendiri, akhirnya dia iseng lah buka just tip atau jasa titip. Terus sekarang pelanggannya tuh bukan cuma teman-temannya aja loh, karena dia itu juga buka Instagram gitu, Instagram khusus buat bisnisnya. Jadi dari Instagram juga ada yang order, sampai sekarang udah ada yang dari luar pulau juga order ke dia. Berarti keren ya, bisnisnya tuh berawal dari kegabutan nih, terus jadi cuan ya kan. Nah selanjutnya ada dari Fahri. Nah jadi si Fahri ini tuh jurusan broadcasting. Jadi dia terima jasa editing video lewat Adobe Premiere sama Photoshop untuk foto. Si Fahri ini jadinya tipe orang yang gak mau nyanyain ilmu yang dia dapat selama kuliah, ya kan? Jadinya kayak bakal keluar dan kepake terus ilmunya. Iya benar. Itu dia sih sisi enaknya kalau bisa kita tuh masuk jurusan yang emang banyak prakteknya. Jadi otomatis tuh kita bisa praktekin terus, apalagi untuk bisnis itu keren banget sih. Jadinya dari ilmu kuliah jadi uang gitu ya. Iya benar.
Nah sekarang kita mau bacain nih kesimpulannya. Oke, kesimpulan yang pertama itu kalau kita ngelakuin bisnis sejak dini gitu ya, dari usia yang muda, menurut gue kita jadi bisa nemuin peluang bisnis yang cocok, yang sesuai sama diri kita lah ya kan. Jadi kalau bisa coba, terus nggak cocok kita bisa coba yang lain ya kan. Nah terus kita juga jadi dia kayak udah biasa gitu loh ngerjain hal yang banyak, jadi kayak bisa bagi waktu juga ya kan. Iya. Terus uangnya juga bikin lebih puas sendiri kalau buat belanja. Iya benar, apalagi nih kita pelajar tuh banyak banget sih kebutuhannya ya. Nah oke, yang kedua ini kalau misalnya kita ngelakuin bisnis, kita itu bisa memiliki akses lah untuk belajar dan berkembang. Jadi itu kita nggak perlu untuk takut akan kegagalan gitu. Apalagi kan kita tuh masih muda ya, jadi masih dalam masa belajar dan berkembang. Jadi kayak nggak masalah banget gitu kalau misalnya gagal, kita masih bisa untuk coba-coba terus. Ya, gue setuju sih kalau yang buat belajar dan berkembang itu, karena apalagi buat sanders yang misalnya masih tinggal sama orang tua, belum punya tanggungan, harus dicoba sih kayaknya bisnis untuk belajar, karena kalau gagal gitu bisa coba lagi kan. Mungkin karena belum ada tanggungan ya kan. Terus kita juga jadi ngerti cara ngejalanin bisnis tersebut. Iya benar sih. Nah oke, itu betul banget ya yang tadi Jen bilang. Nah sekarang kita mau kasih tahu juga nih, kita kira-kira bisnis apa sih yang cocok untuk pelajar. Jadi rekomendasi yang pertama itu ada fotografer. Khusus ini kalian tuh sebenarnya nggak perlu punya kamera yang profesional, karena kan sekarang dari handphone juga udah banyak yang canggih ya, no? Iya. Terus kalau untuk skill dan tekniknya tuh bisa dicari di YouTube ya kan? Ya, itu emang bagus banget sih. Terus apalagi kan kayak biasa kalau fotografi tuh bisa freelance, jadi lu nggak harus terus-terusan setiap hari gitu kerjanya kan. Kalau misalnya lu ada waktu luang sih ya. Terus kedua, kalian juga bisa jualan pre-love. Nih, akhir-akhir ini tuh kayak lagi rame banget jualan barang bekas gitu, kayak thrifting gitu ya. Kan apalagi baju-baju sekarang tuh kayak keren-keren gitu kan, yang thrift. Nah, terus kayak kalian tuh nggak cuma bisa jualan baju doang, tapi kalian juga bisa jualan sepatu, makeup, ataupun skincare kalian punya. Yang terakhir ada jasa desain grafis nih buat kalian yang misalnya jago di Photoshop, Illustrator atau CorelDRAW, bisa nih open jasa desain gitu ya, yang kayak buat jasa desain spanduk, poster atau flyer gitu. Iya, yang kayak lu gitu ya. Iya. Nah segitu aja rekomendasi bisnis dari kita untuk pelajar. Gue Jennifer dan Novi pamit, jangan lupa saksikan Ngobras alias Ngobrol Santai di episode selanjutnya. Dan kalau misalnya kalian mau request nih dan tentang topik apa yang mau dibahas gitu ya, Nov, bisa request aja pembelajaran Sunday. Bener banget. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, keluarga atau siapapun. Pokoknya jangan lupa subscribe juga sama like video ini. Oke, see you guys. Bye. And action. Hai guys, so welcome back to Ngobras alias Ngobrol Santai. Nah, so balik lagi. Oke. Sharing cerita kalian di website Ngobras Sunday. Nah, yang nantinya bakalan kita bacain waktu episode selanjutnya di Ngobras ini. Jangan langsung jangan. Itu kepanjangan nih openingnya nih. Oh iya. Itu Dan kepanjangan. itu kalau misalnya kita mulai bisnis tuh bukan cuma kita dapat uang jajan tambahan aja, tapi kita juga dapat pengalaman baru, kayak misalnya kayak tadi bisa lebih tanggung jawab lah. Nah terus udah gitu kalau dari lu boleh lanjutkan? Iya.